Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Oke, di segmen review chapter kali ini kita akan membahas beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 1159 yang berjudul Pulau Takdir. Nah, di chapter ini banyak sekali informasi penting yang telah udah Sensei sajikan. Jadi, Mimin harap kalian semua bisa menonton video ini sampai selesai. One Piece chapter 1159 kali ini dimulai dengan memperlihatkan sang narator yang menjelaskan bahwa Saki telah diculik dan pelaku utamanya adalah pengkhianat dalam kelompok bajak laut Rocks, yaitu Ochoku. Namun menariknya, saat itu tidak ada seorang pun dari kelompok bajak laut Rocks yang mengetahui bagaimana Saki bisa diculik. Tetapi yang jelas, menurut sang narator, saat peristiwa ini terjadi, Don Marlon yang juga merupakan anggota bajak laut Rocks telah tewas dibunuh. Sementara itu di sisi lain, kabar penculikan Saki ini pun akhirnya telah tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Bahkan yang lebih gilanya lagi, berita ini pun sampai membuat perekonomian dunia sempat terhenti selama beberapa minggu. Jelas berita tentang penculikan Saki yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece pun sampai membuat kelompok bajak laut Goldie Roger sangat marah. Bahkan Roger sampai mengatakan bahwa Rock Disebek tidak becus untuk menjaga Saki di bawah pengawasannya. Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, bar milik Saki ini berada di Pulau Hachinosu. Ya, walaupun Saki dan kelompok bajak laut Rock sebenarnya tidak memiliki keterikatan, namun Rock Disebek telah berkomitmen, siapapun yang berani membuat masalah di Pulau Hachinosu, maka dia akan berhadapan langsung dengan kelompok bajak lautnya. Apalagi Saki ini telah dianggap sebagai harta karun Pulau Hachinosu. Dengan kata lain, menculik Saki sama saja telah menyulut api kepada kelompok bajak laut Rocks. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Apabila kita perhatikan lagi, penculikan terhadap Saki ini menjadi sebuah butterfly effect yang sangat luar biasa di dunia One Piece. Ya, butterfly effect sederhananya adalah dampak kekacauan akibat kejadian besar di masa lalu. Dan kesalahan yang terjadi di masa lalu akan menimbulkan masalah dan konsekuensi besar di masa depan. Itu sebabnya, seperti yang sudah Mimin jelaskan pada video sebelumnya, insiden God Valley ini pun bisa terjadi karena terjadinya penculikan terhadap Saki. Dan kita juga semua tahu bagaimana dampak yang sangat mengerikan pada insiden ini. Ya, selain genosida yang terjadi pada penduduk Pulau God Valley ini pun telah dihapuskan dari peta dunia. Bahkan sejarah tentang Pulau God Valley ini pun hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian setelah itu, 38 tahun yang lalu, Garling pun kemudian memutuskan untuk kembali ke Pulau God Valley untuk segera mempersiapkan turnamen yang akan segera dimulai. Menariknya, di momen ini, Garling bertemu dengan seorang wanita berambut merah yang merupakan ibu Seng dan juga Samrock. Wanita itu pun kemudian memperkenalkan Seng dan juga Samrock kepada Garling. Melihat ada dua bayi kembar di hadapannya, Garling pun kemudian merasa senang. Sementara wanita berambut merah itu pun kemudian meminta kepada Garling untuk tetap tinggal di sini. Namun Garling menolak dan mengatakan bahwa pulau ini akan segera lenyap. Nah, tepat di momen ini juga, tanpa basa-basi lagi, Garling lalu mencabut pedangnya dan menikam wanita berambut merah tersebut. Bahkan tanpa rasa bersalah sedikit pun, Garling lalu mengatakan bahwa istri yang pantas untuk mendampingi statusnya sudah ditentukan. Di mana rupanya, Garling sudah berpesan agar wanita itu ditangkap dan dia akan menjadi istrinya bila Garling memenangkan turnamen ini. Nah, sampai di sini, apabila kita perhatikan lagi ucapan Garling tersebut, ada kemungkinan besar jika wanita berambut merah itu telah memiliki hubungan spesial dengan Garling saat Garling mengunjungi Pulau God Valley 39 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya, 1 tahun sebelum insiden God Valley dimulai. Artinya, apakah mungkin Garling Figerland adalah ayah biologis dari Seng dan juga Samrock? Karena pertama, wanita tersebut tampak tidak asing lagi dengan Garling. Lalu yang kedua, Garling mengatakan bahwa istri yang pantas untuk mendampinginya, statusnya sudah ditentukan. Sehingga ini bisa menjadi sebuah plot twist yang sengaja diberikan oleh Oda Sensei.
Nah, setelah Garling menikah wanita yang merupakan ibu Sang dan juga Samrock ini, kita bisa melihat kapal angkatan laut yang telah berlabuh di Pulau God Valley. Menariknya, tepat di momen ini juga kita bisa melihat Monkey D. Dragon yang terlihat masih muda. Ya, meskipun belum ada informasi resmi dari Oda Sensei berapa usia Dragon ketika itu, namun jika kita melihat usia dari Monkey D. Dragon setelah time skip yaitu 55 tahun, maka usia Dragon saat terjadinya insiden God Valley adalah 17 tahun. Nah, di usianya yang kurang lebih 17 tahun tersebut, Dragon masih menjadi seorang prajurit angkatan laut biasa. Bahkan ketika itu, Dragon menjadi pasukan angkatan laut yang berada di barisan paling terdepan untuk menghadang para penduduk Pulau God Valley yang berusaha melarikan diri. Menariknya, meskipun beberapa prajurit angkatan laut melakukan kekerasan, bahkan menembak penduduk Pulau God Valley, namun Dragon lebih memilih menggunakan peluru bius agar tidak melukai mereka. Bahkan, Monkey D. Dragon yang terlihat masih polos pun lalu bertanya kepada atasannya tentang tujuan misinya kali ini. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, atasannya pun langsung membentak Dragon agar tetap diam dan menjalankan misinya tersebut. Sementara itu di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di dekat perairan Pulau God Valley, kita bisa melihat Kuma, Ginny, dan Ivankov yang akan dikirim ke Pulau God Valley menggunakan kapal khusus pengangkut para budak. Nah, di sini kita bisa melihat Ginny yang sedang membocorkan informasi tentang hadiah turnamen God Valley ke seluruh penjuru dunia One Piece. Sementara Ivankov terlihat sangat marah karena para budak mulai putus asa. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke sebuah pulau yang tidak dikenal. Nah, di pulau ini kita bisa melihat Morgan muda yang saat itu telah menjabat sebagai presiden World Economy Newspaper. Dan tepat di momen ini juga, Morgan lalu mengatakan bahwa dia ingin agensi Pearpol menyuapnya agar berita tentang insiden God Valley tidak tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Namun keinginan Morgan tersebut justru ditantang oleh agensi Pearpol yang mengatakan bahwa dia akan segera menghabisi Morgan jika berita tersebut sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Jelas hal ini pun membuat Morgan sangat marah dan langsung mencetak berita tersebut dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia One Piece. Di mana berita ini pun akhirnya membuat kelompok bajak laut Rocks tahu bahwa Saki akan dijadikan hadiah pada turnamen di God Valley. Sehingga tanpa pikir panjang lebar, Rock disebek dan kelompok bajak lautnya segera bergegas menuju ke Pulau God Valley. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita juga bisa melihat kelompok bajak laut Goldie Roger dan juga pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Gap mulai bergerak menuju ke Pulau God Valley. Nah, menariknya, dalam perjalanannya menuju ke Pulau God Valley, kapal dari kelompok bajak laut Rocks ini sempat dihadang oleh Raja Haral. Ya, rupanya Raja Haral ini telah diperintahkan oleh pemerintah dunia untuk menangkap Rock disebek. Tak ingin terlibat pertarungan dengan mantan sahabatnya, Rocks pun lalu mengatakan kepada Raja Haral bahwa dia ingin berbicara empat mata dengannya, di mana hal ini pun langsung disetujui oleh Raja Haral. Nah, di momen ini, Rocks selalu berkata kepada Raja Haral bahwa ada bagian tersembunyi dari namaku. Nama asliku sebenarnya adalah David Disebek. Mendengar hal itu, Raja Haral pun sangat terkejut. Rocks selalu kembali menjelaskan bahwa kemungkinan besar klannya telah lama menjadi target dari pemerintah dunia. Dan alasan kenapa klannya menjadi incaran dari pemerintah dunia karena klannya tersebut berasal dari garis keturunan bajak laut legendaris, yaitu Davy Jones yang sudah ada sejak 800 tahun yang lalu. Nah, di momen ini, Rocks juga lalu mengatakan kepada Raja Haral bahwa tujuannya untuk segera menuju ke Pulau God Valley bukan untuk menyelamatkan Saki, tetapi karena dia ingin menyelamatkan istri dan anaknya yang ada di pulau tersebut yang merupakan kampung halamannya. Mendengar hal itu, Raja Haral pun lalu pura-pura bertarung dengan Rocks dan diam-diam membiarkan Rocks untuk kabur. Setelah itu di bagian akhir chapter 1159, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, setelah memamerkan 6 buah iblis legendaris yang menjadi hadiah pada turnamen ini, pembawa acara dalam turnamen ini pun lalu membawa Saki ke atas panggung dan menjelaskan jika mantan anggota bajak laut Puja yaitu Saki akan menjadi hadiah terbesar pada turnamen ini. Jadi siapapun yang nantinya memenangkan turnamen ini, pemenang tersebut bebas memutuskan untuk menjadikan Saki budak atau istrinya.
Mendengar hal itu, para Tenryubito pun terlihat sangat bersemangat. Bahkan kita bisa melihat Garling, Sommer, dan Bunko yang sudah tidak sabar lagi untuk segera memulai turnamen ini dan mendapatkan hadiah tersebut. Sementara itu di tempat yang berbeda, Dragon secara tidak sengaja bertemu dengan Ibu Sang dan juga Samrock yang sudah tergeletak tidak berdaya. Ibu Sang dan juga Samrock ini lalu meminta tolong kepada Dragon untuk menyelamatkan anak-anaknya agar bisa pergi dari Pulau God Valley. Dia juga meminta kepada Dragon agar Garling tidak membawanya pergi. Jelas ini sangat menarik ya bosku. Artinya konflik antara Monkey D. Dragon dan juga Garling Figureland memang sudah terjadi setelah Dragon mendapatkan mandats dari Ibu Sang dan juga Samrock. Selain itu diperlihatkannya Monkey D. Dragon yang terlibat dalam insiden God Valley ini pun menjadi sebuah jawaban untuk sedikit memecahkan teka-teki mengenai alasan kenapa Monkey D. Dragon memutuskan untuk keluar dari organisasi Angkatan Laut. Yap, sepertinya inilah yang menjadi alasan utama kenapa Monkey D. Dragon sangat membenci pemerintah dunia yang selalu melakukan penindasan dan genosida tanpa merasa bersalah sedikit pun. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Kurohige kecil yang sedang bersama ibunya di dalam sebuah kandang penjara, di mana sang pembawa acara turnamen tersebut lalu menjelaskan bahwa selain klan Buccaneer, kami juga memiliki kelinci super langka untuk turnamen ini, dan akhirnya penemuan kembali setelah 800 tahun, yaitu klan Davi. Nah, itu tadi merupakan review dan hal menarik pada manga One Piece chapter 1159. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.